Bapak Ridwan Kamil kembali namanya disebut-sebut netizen. Bahkan ada yang memasang sebuah gambar dan digambarkan bahwa katanya Kang RK kali ini meremehkan Kang Deddy Mulyadi. Kita nggak tahu ya kabar ini benar atau tidak disampaikan oleh Pak RK. Tetapi memang masyarakat Jawa Barat tentu tahu karena Pak RK mantan gubernur. Artinya dulu Pak RK tuh banyak yang mengidolakan. Banyak orang mengidolakan Pak RK. Dan muncul pemberitaan-pemberitaan seperti ini yang kita tidak tahu apa ini sebetulnya. Oleh karena itu biar tidak penasaran, kita coba lihat dulu di sini. Guys, setuju nggak kalau Jawa Barat dipimpin lagi sama Ridwan Kamil? Aku pengen tahu dong komentar kalian. Menurut kalian lebih bagusan Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Kalian pendukung yang mana? Coba komentar di bawah, oke? Perbedaan Gubernur Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil menyikapi banjir. Kerendam nggak ada solusinya. Gaya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Yang paling dekat, yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Itu dia dari akan yang Ada Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak. Perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Ini warga nih lebih aneh lagi. Apaanan banjir, tapi cicing di dia di tempat di atas bendungan. Nah, aing mah lieur. Nah, mereka itu tinggal di bantaran sungai. Namanya Sungai Cikapundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta. Daripada tiap tahun kudu gogorowokan Pak Dede banjir. Beginilah kondisi Jalan Pamoyanan, Cinaskara sebelum dipimpin oleh KDM. Kondisi jalan yang terjal dan rusak sangat menyulitkan mobilitas masyarakat. Setelah KDM menjabat sebagai gubernur, jalan yang sebelumnya sulit dilalui kini telah menjadi mulus dan lebih nyaman. Dovizioso versus Marquez. Honda versus Ducati. Marquez makes his move. Big man on the front end. Can he hold his stick? Dovizioso tries to fight back. Side by side they are. It is Dovi versus Marquez, but Marquez has asked questions earlier than usual. He goes through but can't make it his front end. Oh my word, he's asking questions of that. Di era kepemimpinan Ridwan Kamil, Jalan Parung Panjang nyaris tidak disentuh. Jika Anda melintasinya, siap-siap saja jantung dibuat berdebar, bahkan warga sekitar pun menyebutnya jalur neraka. Saking tidak dapat perhatian, ratusan nyawa pun ikut melayang. Debu dan penyakit asma juga ikut menyerang. Setiap hari jeritan dan tangis ikut menggema, seolah pejabat hanya menutup mata. Di era Gubernur Deddy Mulyadi, Jalan Parung Panjang yang dulu tidak tersentuh, kini berlahan mulai diperbaiki dengan menghabiskan anggaran puluhan miliar. Aksi nyata Deddy Mulyadi kini sangat dirasakan oleh masyarakat Parung Panjang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pasangan nomor 1, pasangan Rindu. Rindu itu singkatan Ridwan Kamil dan UU. Gitu. Rindu itu berat, biar kami saja yang jadi gubernur dan wakil gubernur. Waktu di rapat, kita ada 12 pilihan nama, semuanya keren-keren. Salah satunya Kang UU, teman Kang Emil, disingkat Kutil. Akhirnya nggak dipilih. Ada yang ngusulin UU pasangan Emil,
upil, nggak dipilih juga. Ya. Hari ini beda zaman, beda kebutuhan. Ya. Zaman sudah berubah, pemimpinnya juga butuh dengan logika baru, cara-cara baru. Ya. Kami sangat dekat dengan milenial, karena kami ini satu-satunya pasangan yang usianya masih dua-duanya kepala 4. Jadi nyambung dengan kebutuhan para milenial. Kalau dulu orang tua saya kebutuhannya sandang, pangan, papan. Kalau kaum milenial sekarang kebutuhannya kuota, colokan, dan Instagraman. Kami berharap jika Indonesia 2045 ingin menjadi negeri tahun emas Indonesia, syarat nomor satunya adalah kaum milenialnya, anak mudanya kompetitif. Dan pasangan rindu ini ada banyak program, kita paham kebutuhan para milenial. Kebutuhan untuk eksis, maka satu kota kabupaten akan ada kami hadiahi satu kreatif center. Pak Deddy Mulyadi, wih, buka jaket, tanda-tanda nih. Tanda menerima tantangan. Menerima tantangan, buka jaket. Jaketnya aja nih, buka yang lain jangan yang. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Orang Jawa Barat itu biasa berstand up komedi karena masyarakatnya masyarakat renyah, selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka kakinya patah, untung cenah ukur sukuna. Kalau tangannya patah, untung ukur leungeunna. Kalau dia meninggal, untung maut. Sabah lamun hirup bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat, selalu pandai bersyukur dengan senyum. Kalau ngomongin orang anak muda, kaum milenial, kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai tapi sekolahnya nggak cukup. Disuruh pandai tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah tapi biaya kosnya mahal. Plus biaya semester, belum ditambah biaya pacaran, kan bikin rumit. Dedi itu membuat semuanya menjadi ringan karena dua-duanya namanya ringan. Memilih gubernur itu memilih D1 dan D2, tinggalin nomor mobilnya, terpercaya mah. Jadi nggak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, Dedi wakilnya. Baik, itulah dia ungkapan-ungkapan seuntai demi seuntai, sebuah reaction, sebuah pendapat, sebuah opini yang dapat kita lihat dari berbagai pendapat orang mengenai fenomena-fenomena yang ada di daerah Jawa Barat. Memang kalau kita berbicara Jawa Barat, hari ini memang menjadi pusat perhatian nasional. Bukan karena Jawa Baratnya saja, tetapi juga karena kepemimpinan gubernur hari ini atau gubernur yang sekarang, yaitu adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, bagaimana teman-teman? Silahkan teman-teman untuk berikan komentar tentang bagaimana kemudian kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dengan Pak RK. Atau kalau kita melihat ajaran agama tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, kita boleh membandingkan antara hasil kinerja Pak RK dengan hasil Kang Deddy Mulyadi, hasil kerja-kerja Kang Deddy Mulyadi. Tapi tentu harus disampaikan dengan cara yang baik dan argumentatif, bukan dengan cara seperti anak kecil. Ya, itu kiranya yang dapat kemudian saya berikan, saya informasikan kepada teman-teman untuk atau sebagai bahan diskusi. Silakan letakkan di dalam kolom komentar. Salam cinta damai kepada semuanya, kepada semua saudara, untuk NKRI yang kita cintai. Terima kasih.